Pemirsa, foto wisuda dan ijazah Jokowi ternyata bukan miliknya Jokowi, tapi milik Dumatno Budi Utomo yang sebetulnya juga masih keluarga, dan dia dikenal sebagai lulusan dari STIE Surakarta. Ya, Dumatno lebih muda, ya dianggap kelahiran tahun 77 atau seperti apa begitu. Jadi kalau Dumatno ini seperti pengamatan dalam TikTok yang kita gelar itu, pemirsa yang kita tunjukin, maka memang tampak ada kemiripan Dumatno Budi Utomo pada saat wisuda dengan kondisinya yang relatif sudah tua, mungkin umur 50-an tahun. Itu kelihatan masih ada kesamaannya gitu kan. Nah, itu ternyata foto ijazah. Oke guys, balik lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Ini masih terkait soal ijazahnya Pak Jokowi guys ya. Ini udah ada lagi berbagai macam komentar dari netizen ya. Kenapa Pak Jokowi nggak pernah menunjukkan ijazah aslinya guys? Ya katanya, kata netizen, ya mungkin kena palsu gitu ya. Makanya dia nggak tunjukin ya. Kalau seandainya asli ya tinggal tunjukin guys ya kan. Ya sampai ada nge-post di X ya. Dan akhirnya diselidiki sama Mas Roy, ternyata palsu guys. Jadi ini kan makin kontroversi ya gitu ya. Dan juga kata Dr. Tifa ya, ini bakal dipelihara terus guys karena ini buat senjata politik gitu. Nah, jadi ini keuntungan siapa? Ya Presiden Prabowo, kartu aslinya Pak Prabowo guys. Makanya ijazah Pak Jokowi ini bakal dipelihara terus untuk senjata politik gitu ya. Nah, jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita lihat komentar netizen. Sehingga para pengagum, para pendukung Pak Joko Widodo tidak dibuat kelimpungan seperti sekarang ini. Pak Joko Widodo harus berani. Jangan berargumentasi, wah ijazah itu tidak penting. Yang penting skill, yang penting keahlian, yang penting kapabilitas. Waduh, itu cara berargumentasi yang sangat-sangat tidak tepat dan ditertawakan banyak orang, karena yang tidak butuh ijazah itu ya tukang kayu, ya, tukang batu, montir, tukang reparasi sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi untuk sekolah yang lebih tinggi, ijazah yang lebih rendah dibutuhkan. Untuk bekerja, ijazah diperlukan, baik itu pegawai negeri ataupun swasta. Untuk maju sebagai calon wali kota seperti Pak Joko Widodo sampai calon presiden, disyaratkan adanya ijazah yang asli, dilegalisir. Nah, artinya selama ini Pak Joko Widodo memiliki ijazah. Ini yang kami pingin, Pak Joko Widodo jangan suka kegaduhan di masyarakat, lapor-melapor, gugat-menggugat. Ayomi masyarakat, ayomilah rakyat ini dengan sikap yang teduh, tunjukkan ini ijazah asli, ini skripsi asli. Ya, bila perlu pada saat menyampaikan ini konferensi pers didampingi oleh dekan, ya, atau kalau masih hidup ada tim penguji skripsi atau teman-teman kuliah yang sampai akhir Pak Joko Widodo di wisuda. Ya. Loh, kalau tidak, sangat mengerikan Pak Joko Widodo. Ya, sangat-sangat mengerikan, meskipun negara hukum dengan demikian sudah tercapek-capek tidak bisa menjalankan peran hukum secara baik dan benar. Tapi dengan statement seorang ahli forensik yang menyatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo 100 miliar % palsu, itu sudah menggegerkan dunia. Nah, bayangkan, kalau ijazah palsu, maka penetapan calon presiden tidak sah, pelantikan presiden tidak sah, kegiatan presiden tidak sah, cacat hukum. Ya, semua pejabat-pejabat yang diangkat oleh presiden tidak sah. Dan yang lebih konyol lagi, penggunaan keuangan negara oleh kegiatan orang-orang yang tidak sah atau cacat hukum,
menjadi tidak sah dan harus dipertanggungjawabkan, dikembalikan. Ini artinya republik ini bejat, republik ini gelap, ya, karena Pak Joko Widodo tidak bisa mengatasi satu soal. Ijazah Pak Joko Widodo harus tunjukkan ini loh asli, ini loh skripsi asli. Saya kira demikian saja Pak Joko Widodo. Semoga tudingan palsu tidak benar, yang benar Pak Joko Widodo. Terima kasih. Kemungkinan besar ada dua pihak yang berkepentingan dalam isu ini. Satu, kelompok yang ingin melemahkan Jokowi secara langsung, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Dua, kelompok yang ingin menjaga Presiden Prabowo tetap kuat dengan cara membuat Jokowi lebih defensif dan kehilangan pengaruh. Jika Presiden Prabowo tidak secara langsung terlibat dalam penyebaran isu ini, maka beliau bisa tetap memanfaatkannya untuk memperkuat posisinya. Dengan kata lain, ini bisa menjadi bagian dari strategi perang psikologis untuk membuat Jokowi lebih berhati-hati dalam langkah-langkahnya. Kemudian, jika isu ini menguat, apa dampaknya? Jika isu ini semakin besar dan mulai berdampak serius, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Jokowi bisa kehilangan pengaruh politik lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika masyarakat mulai percaya bahwa Jokowi tidak sah sebagai presiden, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata publik. Ini bisa membuat banyak loyalisnya mulai berpaling ke Presiden Prabowo sebagai kekuatan politik baru. Dan ini akan menjadi domino efek, akan menjadi multiplier efek. Kedua, Gibran bisa terancam secara hukum dan politik. Jika ada konsekuensi hukum dari kasus ijazah palsu ini, maka Gibran bisa terkena dampaknya. Bahkan pada masa-masa bulan-bulan awal dia menjabat sebagai wapres. Ini bisa membuka peluang bagi perubahan susunan kekuasaan di kabinet dan pemerintahan. Kemudian, Luhut bisa kehilangan pengaruh dan menjadi sasaran berikutnya. Jika Jokowi terkena serangan ini, maka Luhut sebagai tokoh utama di balik Jokowi bisa menjadi target berikutnya. Jika Luhut melemah, maka Presiden Prabowo bisa dengan mudah menggantikannya sebagai pemegang kendali penuh di pemerintahan selama 10 tahun terakhir kemarin. Semua ini bisa terjadi tanpa Presiden Prabowo harus bertindak secara langsung. Beliau hanya perlu menunggu dan memanfaatkan momentum. Kesimpulannya ya, apakah ini bagian dari grand strategi Prabowo? Dari semua indikasi yang ada, kemungkinan besar ya, Presiden Prabowo at least sudah mengetahui skenario ini jauh sebelum publik menyadarinya. Jika isu ini semakin besar, Presiden Prabowo bisa tetap diam, membiarkan opini publik berkembang, menjadi organik berkembangnya secara alami, lalu akan bertindak di saat yang tepat. Jika Jokowi merasa terancam, bersama dengan kroni-kroninya, mereka akan lebih berhati-hati dalam langkah mereka terhadap Presiden Prabowo. Jika akhirnya ada konsekuensi hukum, Presiden Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang menyelamatkan negara dari krisis politik. Sahabat detektif semuanya, soal ijazah palsu ini sekali lagi adalah permainan strategi tingkat tinggi yang bisa mengubah peta politik Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Masalahnya adalah kita semua rakyat jangan cuma jadi penonton dalam teater elit ini. Kita jangan cuma lihat hal-hal yang sifatnya remeh-temeh di permukaan. Kita harus super cerdas untuk bisa melihat pola permainan yang dari saling sandera dari sejak awal. Wake up, bangun. Kalau kita nggak menguasai narasi, kita tidak mengerti, kita tidak cerdas berpikir, kita akan terus jadi objek permainan politik tingkat tinggi. Kapan ada foto ijazah itu pakai kacamata? Setauku tahun 80-an sampai tahun 90, tahun 2000 lah. Itu namanya foto ijazah itu nggak pakai kacamata. Nah, kalau ada data-data yang di media sosial muncul fotokopi ijazah yang dilegalisir, kok fotonya, pas fotonya itu ada ijazah, ada kacamatanya. Itu kalau ada orang ngira itu palsu atau tidak, kira-kira yang salah yang ngira atau yang salah yang punya ijazah? Ayo coba fotomu
ijazahmu pakai kacamata pada? Kalau foto ijazahku nggak pakai kacamata. Nah sekarang coba tunjukkan foto siapa, ijazah siapa yang fotokopi ijazahnya pas fotonya itu pakai kacamata, itu milik siapa. Kalau kamu juga punya ijazah yang fotonya pakai kacamata, bisa tulis dalam kolom komentar ya. Kalau tidak ya bolehlah kasih like saja. Salam para sahabat. Ini tentang ijazah Jokowi yang menjadi perdebatan yang begitu panjang. Tapi argumen saya, selama belum bisa dibuktikan bahwa ada ijazah asli, saya menganggap Jokowi ijazahnya palsu. Orang lain boleh berpendapat lah seperti apa, tapi saya melihat memang ada sebuah rancangan argumentasi yang memang disusun secara cerdas. Walaupun dinarasikan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Misalnya, yang mendalilkan harus membuktikan. Tapi bagaimana bisa dibuktikan kalau tidak ada ijazah yang asli, yang harus diperiksa bahwa itu palsu? Misalnya seseorang mendalilkan, menduga itu uang palsu, kan harus ada uangnya untuk membuktikan dia palsu atau dia asli. Nah, sama seperti ijazah ini. Jadi memang sengaja disembunyikan, di-keep, dan dibangun narasi-narasi yang memang mengarahkan orang untuk, tanda kutip, kuo. Bingung, barangnya nggak ada, nggak bisa dibuktikan. Kan sebenarnya sederhana saja. Tunjukkan ijazah aslinya mana dan diperiksa untuk membuktikan bahwa itu asli atau palsu. Sederhana. Hanya orang bego, hanya orang tolol yang diam dan percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli. Sudah bukti, sudah banyak mengarah ke palsunya ijazah itu. Sudah banyak, sampai seorang Resmond, Egy Sujana, dan banyak lagi para saya bilang peneliti deh. Tapi memang ini masih didiamkan. Ini karena senjata buat Mr. Presiden. Bisa jadi senjata pamungkas, kartu as. Hanya memang ini yang bisa membuktikan ya di pengadilan. Tapi memang harus Mr. mantan presiden ini yang nongol, muncul, nggak sembunyi aja, diam aja, malah orang-orang basernya yang bicara. Nggak perlu baser itu tai semua, baser itu penjilat, baser itu pengkhianat. Oke, guys, semoga bobrok, bangke, kebohongan publik selama 10 tahun ini Allah tunjukkan. Karena memang ini bobrok sekali, biadab sekali, jahat banget. Akan kutagih sampai ke akhirat nanti. Rakyat Indonesia akan menagih semuanya. Jadi kalau hari ini Jokowi merasa galau, tidak tenang, tidurnya nggak tenang, ya kan? Dengar-dengar sudah sering minum obat penenang, ya kan? Terus setting-setting terus, apalagi ini orang datang berkunjung ke rumahnya, ya kan? Tapi dia tidak pernah bisa membuktikan ijazahnya asli. Publik hari ini makin marah, makin muak. Udah bosan orang lihat pencitraannya Jokowi, gitu loh. Ya kan, orang udah benci, rakyat itu udah benci banget sama Jokowi. Maka rakyat di daerah gitu nuntut agar Jokowi diadili. Justru Luhut dan Jokowi itu adalah antek-antek asing. So NKRI, pokoknya semua investor harus dikasih gelar karpet merah, dikasih tax amnesti, ya kan? Rakyat yang pajaknya nunggak, pajak kendaraannya yang nunggak bertahun-tahun, kagak diampuni, tidak dikasih amnesti oleh pemerintah pusat. Yang dapat amnesti itu karena kebijakan daripada gubernur, pengampunan pajak kendaraan, ya kan?
Mana pemerintah pusat? Malah pemerintah pusat kerjanya naikin pajak terus, naikin harga bahan bakar minyak, naikin harga sembako, naikin harga gas, ya kan? Oplosin Pertamax, rasa Pertalite, sialan banget nih. Harusnya Prabowo berani tangkap Jokowi, adili Jokowi, karena itu kan tuntutan masyarakat hari ini. Masyarakat hari ini sudah makin menguat untuk minta agar Prabowo segera mengadili Jokowi, karena Jokowi itu terlalu banyak dosa-dosanya. Percuma juga Luhut ngomong bela-belain Jokowi, nggak bakal didengar rakyat. Emang siapa sih Luhut? Ya kan? So paling NKRI aja, so paling berjasa aja, ngurusin investor aja nggak becus. Pernyataan fakta-fakta yang disampaikan terupdate terkini itu kan dari Bang Rismonto yang melakukan penelitian uji forensik digital. Kalau data forensik dijawab dengan data, caranya apa? Tinggal tunjukin ijazah aslinya Jokowi saja. Malah ngasih narasi, itu kan sangat tidak intelek sekali. Bilang aja kalau Jokowi nggak punya ijazah aslinya gitu loh, biar selesai perkara. Ya kan, bukan malah debat kusir. Si Luhut tiba-tiba lakukan bela-belaan, apa yang bela-belain Jokowi, ya kan? Karena waktu zamannya Jokowi, Pak Luhut ini memang menang banyak. Apa sih keberhasilannya si Luhut itu ketika dia jadi Menteri Investasi itu? Tesla nggak jadi datang. Mana lagi? Elon Musk nggak jadi datang, nggak jadi bikin pabrik baterai. Terus siapa lagi nih? Terus wilayah lain, ya kan? Mana investor-investor besar yang dia janjikan itu? Nggak ada. Kerjanya Luhut itu omong doang. So bela-belain aja rakyat udah susah kayak gini. Ya kan? Luhut juga orangnya tidak konsisten. Katanya mau pensiun aja. Tahu-tahu tiba-tiba muncul sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Karena waktu itu ya semua kebijakan yang kau mau itu di ACC aja sama Jokowi. Namanya Presiden kita ijazah palsu kan nggak pernah punya poin kepemimpinan. Jadi kalau hari ini Jokowi merasa galau, tidak tenang, tidurnya nggak tenang, ya kan? Dengar-dengar sudah sering minum obat penenang, ya kan? Terus setting terus, apa namanya yang lain-lain orang datang berkunjung ke rumahnya, ya kan? Tapi dia tidak pernah bisa membuktikan ijazahnya asli. Publik hari ini makin marah, makin muak. Udah bosan orang lihat pencitraannya Jokowi, gitu loh. Terus yang ya kan? dari Orang udah benci, rakyat itu udah benci banget sama Jokowi. Maka rakyat tidak heran itu nuntut agar Jokowi diadili. Terungkap di persidangan, semua ijazah Jokowi tidak ada aslinya. Masa sih? Kalau memang benar ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ya udah gini aja, mendingan Pak Jokowi ikut paket aja. Semua pemimpin, termasuk Presiden Indonesia, tidak ada yang luput dari kesalahan atau kebijakan yang kontroversial. Menurut gue itu wajar, karena kita hidup di negara demokrasi dengan masyarakat yang beragam. Nah, tapi kenapa hanya Jokowi yang menjadi target kebencian yang sangat intens dan berkelanjutan jika dibandingkan dengan Presiden Indonesia lainnya hingga saat ini? Pertama menurut gue adalah karena adanya harapan tinggi yang tidak terpenuhi. Ingat, Jokowi itu naik kekuasaan dengan pencitraan masuk gorong-gorong, dengan berpura-pura menjadi orang biasa yang dekat dengan rakyat. Bedalah sama elit politik tradisional. Nah, hal itu menciptakan sebuah harapan besar bahwa dia akan membawa perubahan yang signifikan. Jadi ketika banyak kebijakannya justru melenceng, seperti proyek IKN, Undang-Undang Cipta Kerja, atau dirusaknya demokrasi dengan memaksakan Gibran maju sebagai wapres, maka kekecewaan rakyat menjadi lebih mendalam dan berlipat ganda. Karena kontras banget dengan harapan yang dijual di awal. Jadi rakyat merasa sudah dikhianati oleh Jokowi. Alasan kedua adalah karena apa yang Jokowi tidak pernah perbuat, yaitu Jokowi gak pernah minta maaf loh atas semua kelakuan dan kebijakannya yang udah bikin rakyat susah. Ini artinya dia gak pernah mendengarkan dan tidak menghargai suara rakyat. Alasan terakhir menurut gue adalah karena apa yang Jokowi terus perbuat, yaitu Jokowi terus berusaha memperkuat pengaruh politiknya di belakang layar, terus melanjutkan agenda politiknya dan terus membentuk dinasti politik keluarganya. Jadi artinya melalui Gibran sebagai wapres dan melalui Presiden Prabowo yang berteriak hidup Jokowi,
Rakyat Indonesia yang kecewa dan tersakiti masih menilai sosok Jokowi sebagai ancaman yang nyata dan berkelanjutan bagi demokrasi dan tata cara kehidupan berpolitik di Indonesia ke depannya. Jadi untuk menjawab pertanyaan, mau sampai kapan kita akan terus menjelekkan Jokowi? Nah, menurut gue, bukan menjelekkan namanya kalau apa yang disampaikan memiliki dasar. Bukan menjelekkan namanya kalau dengan alasan berdasar, kita terus mengingatkan sesama rakyat untuk terus peduli dan supaya sadar bahwa ada yang salah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan menurut gue, kita harus terus melakukan itu sampai kita benar-benar yakin kalau Indonesia sudah terbebas dari pengaruh Jokowi dan dari dinasti politik keluarganya. Menurut gue, Jokowi nggak perlu lagi lah minta maaf, karena yang rakyat butuhkan sekarang adalah pengadilan Jokowi, bukan permintaan maaf Jokowi. Salam Smart Antitesa 24.